Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa aqimus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah, alhamdulillah di malam Ramadan yang ke-10 ini, alhamdulillah Al-Fakir berjumpa kembali silaturahim dengan Anda, para sahabat dakwah Al-Mukarramah dimanapun Anda berada. Insya Allah kita malam ini akan membahas sebagaimana yang sudah kita maklumkan bahwa berita akhir-akhir ini menggambarkan di tengah kesulitan ekonomi rakyat saat wabah virus COVID-19 ini, ada beberapa pihak yang memperlihatkan bantuannya kepada rakyat. Ini memang patut kita apresiasi dan kita bersyukur. Tetapi beberapa media memberitakan bahwa bentuk-bentuk bantuan ini terkadang, tidak seluruhnya, memang syarat dengan pencitraan. Lalu apakah betul rakyat sudah mendapatkan bantuan? Dan bagaimana sebenarnya duduk masalahnya? Fakir miskin, kedudukannya di negara kita, apakah mereka dilindungi atau mereka dibiarkan? Malam ini kita akan bahas masalah ini dengan santai dalam rangka untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sahabat dakwah Al-Mukarramah, yang ingin kami sampaikan dalam waktu yang cukup singkat, hanya sekitar 35 atau 40 menit. Mari kita bahas. Pertama adalah apa itu fakir miskin. Ini harus kita dudukan permasalahan ini, sebab makna fakir miskin terkadang berbeda-beda. Para ulama mendefinisikan, ulama fikih, yang disebut fakir miskin adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya seorang yang fakir, kebutuhannya dalam satu bulan 1 juta, sementara penghasilannya hanya 200-300 ribu setiap bulan, maka otomatis tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan orang miskin? Orang miskin lebih baik daripada fakir. Kebutuhannya misalnya 1 juta, tapi penghasilannya dia hanya sampai 500 ribu, 700 ribu. Tetapi inilah juga belum mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Maka mereka tergolong orang miskin. Bagaimana negara melihat pengertian orang miskin? Kalau melihat, merujuk kepada BPS, Badan Pusat Statistik, sebagai representasi negara, bahwa yang disebut miskin adalah yang penghasilannya sebulan dalam satu kakak, satu keluarga, 4-5 orang, penghasilannya hanya sampai 1.990.000, katakan genapkan 2 juta, maka rata-rata per orang
orang per bulan 400.000, maka tergolong miskinlah dia. Lalu bagaimana jumlah penduduk miskin di Indonesia? Menurut BPS tahun 2017-2018 sekitar 25 juta atau 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari 250 juta, sekitar 25 juta sampai 27 juta yang tergolong miskin. Ini memang memprihatinkan. Oleh karena itu kita sering mendengar janji-janji tokoh yang ingin menduduki satu jenjang jabatan tertentu, berjanji untuk mengentaskan kemiskinan. Apakah sudah tercapai? Mari kita lihat bersama-sama. Menurut pernyataan daripada jubir yang kita dengar di media massa, bahwa per Januari 2020 dicatat bahwa expanding the middle class itu sekitar 45% atau 115 juta sudah keluar dari garis kemiskinan. Klaim ini disampaikan oleh jubir, tentu jubir pemerintah. Apalagi konon katanya pertumbuhan ekonomi akan meningkat 5-6% dengan diberlakunya undang-undang Omnibus Law, lalu deregulasi perpajakan, dan bahkan akan adanya proyek ibu kota baru di mana akan membuka lapangan kerja banyak jutaan. Wallahu a'lam. Apakah benar? Kita lihat bersama-sama. Maka kita sebagai rakyat hanya melihat fakta di depan mata, apalagi saat ini terjangkit bencana COVID-19 luar biasa. Rakyat miskin semakin bertambah, yang tadinya bekerja kena PHK. Sebelum kena bencana COVID-19 saja, seorang mantan wakil presiden pernah mengatakan 10 orang kaya berkumpul, satu muslim 99 orang lain. Dan kalau orang miskin 100 orang berkumpul, satu orang lain 99 muslim. Kondisi ini memang sangat memprihatinkan dan patut menjadi perhatian kita. Apa yang salah di negeri ini? Apa yang salah? Apa akibat kemiskinan struktural? Atau karena kekayaan alam dikuasai hanya sekelompok kecil warga negara tertentu? Maka kita sebagai umat Islam harus mencari dan berpikir bagaimana caranya melepas diri dari kemiskinan ini. Bukan saja miskin diri kita, keluarga kita, famili kita, tetapi umat Islam. Mari kita bahu-membahu mencari solusi bagaimana cara mengatasi kemiskinan, terutama untuk jangka pendek dalam mengatasi bencana COVID-19 ini. Saya senang sekali sambil menyapa Pak Saiful Biran di Al-Biruni, Masya Allah, jazakallah. Pak Muhammad Tauhid, apa kabar Pak? Ibu Fitriani, terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan kita. Kita lanjutkan. Potret kemiskinan bangsa kita ini harus kita sebagai umat Islam harus mencari jalan keluar. Ma yughayyiru bi anfusihim, kata Allah. Kata Rasulullah, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu akan merubah dirinya sendiri. Umat Islam harus bangkit, berjuang diri sendiri, bahu-membahu saling membantu. Bagaimana kedudukan orang miskin di hadapan Allah? Bagi Allah, orang kaya dan orang miskin sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagi Allah,
yang mulia di sisi Allah adalah orang takwa, bukan orang kaya atau orang miskin. Rasulullah pun mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Kata Rasulullah, tidak melihat rupamu, hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah akan melihat hatimu. Tetapi kita sebagai manusia biasa yang hidup di negara, di dunia, bahwa kita berinteraksi, hendaknya yang kaya membantu yang miskin pun hendaknya berusaha. Karena kemiskinan ini jika dibiarkan, kata Rasulullah, qadzal faqru ayyakuna kufra. Karena bahayanya kemiskinan itu bisa menghadirkan kekufuran. Para ulama mendefinisikan kufur di sini adalah kufur secara harfiah, bisa murtad karena putus asa dengan rahmat Allah, bisa juga kufur dalam arti perbuatan, misalnya melakukan maksiat dan dosa akibat kemiskinan. Seperti baru-baru ini terjadi, kita lihat di berita, naudzubillah, seorang driver online dibunuh oleh seorang pembegal, penjahat. Apalagi napi-napi dilepas, ya. Kondisi ekonomi sedang sulit, banyak PHK, carut marut luar biasa, timbul rasa ketidakamanan. Ini bisa mendatangkan seseorang putus asa. Dan faktanya terjadi bahwa ada beberapa daerah, ya, seorang buruh, ya, karena tidak sabar, tidak menerima keadaan ini, akhirnya bunuh diri. Naudzubillah. Ada seorang ibu rumah tangga putus asa karena kemiskinan, kelaparan, anaknya dibuang di sungai. Naudzubillah. Kejahatan-kejahatan akibat kemiskinan ini patut menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita jatuh pada kekufuran karena kemiskinan ini. Naudzubillah min dzalik. Sesuai tema kita bahwa apa normatifnya, apa norma-norma hukum kita, konstitusi kita mengatur tentang kemiskinan ini. Sebenarnya konstitusi sudah jauh-jauh hari sudah mengatur dalam Pancasila pun di sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan Undang 45 pun dinyatakan, ya, negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam batang tubuh Undang 45 pun dinyatakan dengan jelas, ya, di pasal 34 ayat 1 sampai 3 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Jadi pemerintah berkewajiban membuat jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah, yang tidak mampu. Ini adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Jadi secara normatif sebenarnya di negeri ini pun sudah diatur hak-hak fakir miskin dan anak-anak terlantar ini. Tinggal bagaimana implementasinya saja. Dan kita rakyat berhak untuk mengawasi dan mengkritisi jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Permasalahannya adalah APBN kita konon katanya defisit karena ekonomi sedang lesu, kemudian pajak pun tidak sesuai dengan target, sehingga hutang. Akhirnya belanja modal dan kebutuhan pegawai saja kurang, apalagi hak-hak fakir miskin, jaminan sosial tadi berapa persen? Wallahu a'lam. Lalu bagaimana peranan umat Islam? Memang negara tidak bisa diharapkan 100% untuk mengatasi kemiskinan ini. Maka Islam mengajarkan bahwa ada syariat zakat.
Ini adalah dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan itu. Diatur, banyak ayat mengatur tentang zakat. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 60. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Yaitu fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, gharim yang terlilit hutang. Seperti sekarang banyak orang yang jatuh miskin, terlilit hutang, tidak bisa bayar. Hutang leasing, hutang macam-macam. Kemudian siapa lagi yang berhak menerima zakat? Yaitu fisabilillah, mereka yang dalam perjalanan atau musafir. Diatur, Islam sudah mengatur jauh-jauh hari tentang hak-hak fakir miskin, kedudukannya di negara. Negara berkewajiban dan akan diperintahkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Terakhir adalah, karena waktunya kita dibatasi, bagaimana solusi menghadapi kemiskinan menurut syariat Islam? Yang pertama adalah karena kemiskinan ini adalah kekurangan harta, miskin ilmu, miskin harta, bahkan karena sakit. Ini adalah semua takdir Allah. Tetapi kita sebagai orang beriman, bagaimana? Kita harus minta pada Allah. Oleh karena itu, aturan-aturan Allah harus diikuti. Apa itu aturan Allah? Yaitu takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Itulah syarat dan ketentuan Allah. Maka secara teologis untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan takwa. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jaminan Allah. Siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan berikan jalan keluar kesulitan hidupnya. Bahkan bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pun jamin akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Takwa, jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Pertanyaannya, apakah rakyat pemimpin kita sudah bertakwa? Ini menjadi introspeksi kita masing-masing agar kita terlepas dari kesulitan hidup ini. Jangan salah, kesulitan hidup sekarang ini bukan hanya orang miskin. Orang kaya pun bagaimana mengatasi perusahaannya. Persiapan THR, anggaran belanja perusahaannya, PHK, pesangon, mereka pun pusing. Maka kita harus minta kepada yang pemilik diri kita, pemilik harta kita, yaitu Allah. Syaratnya adalah takwa. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dan akan berikan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini harus yakin. Bahkan Allah di ayat lain pun, di Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 96, Allah pun berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Berkah di sini salah satunya adalah rezeki, kemudahan hidup dari di dunia sampai akhirat. Keberkahan ini akan dihadirkan oleh Allah dari langit dan bumi. Maka di tengah kesulitan ini, lagi-lagi Al-Fakir mengingatkan, khususnya pribadi, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Puasa adalah solusi yang sangat tepat. La'allakum tattaqun. Kemudian solusi yang kedua adalah untuk mengatasi kemiskinan, adalah hijrah. Saya sapa Pak Fathullah. Terima kasih Pak Fathullah, Pak Didin Syahrudin, jazakallah khair. Ustaz Didin, Anda sudah ikut berpartisipasi.
Terima kasih, jazakallah khair. Jadi acara talkshow ini adalah acara santai seusai tarawih tilawah. Insya Allah setiap malam kita akan bahas ayat suci di atas ayat konstitusi. Temanya sesuai dengan isu yang hangat di masyarakat. Bagaimana permasalahan itu kita lihat dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis, dan bagaimana kedudukannya dalam konstitusi, sehingga kita sebagai rakyat tercerahkan. Pendekatannya adalah secara hukum, konstitusional, sekaligus bagaimana menurut syariah sebagai tuntunan kita umat Islam, sehingga tidak terjebak, tidak putus asa untuk melakukan hal-hal yang destruktif, apalagi huru hara, naudzubillah. Oleh karena itu, insya Allah acara ini insya Allah setiap malam kita selenggarakan dari pukul 9 sampai pukul 10 kurang 15 insya Allah. Lalu solusi yang kedua adalah hijrah. Tidak lain adalah hijrah. Ini adalah sunatullah. Rasulullah pun hijrah, para nabi-nabi sebelumnya pun hijrah. Nabi Musa hijrah, Nabi Ibrahim hijrah. Semua orang-orang yang sukses itu adalah hijrah. Begitupun kita mengatasi kemiskinan harus hijrah. Hijrah apa? Secara fisik atau maknawi? Bisa secara fisik, bisa maknawi. Secara maknawi misalnya kita hijrah pekerjaan kita, ekonomi kita dari ribawi ke syariah, dari yang haram ke yang halal. Ini permasalahan riba ini luar biasa. Barangkali inilah murka Allah hadir, datang, sehingga kesulitan-kesulitan, bencana demi bencana, karena kita dengan sadar sesadar-sadarnya jelas-jelas riba itu adalah yang diharamkan. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Tetapi riba bukan hari makin hilang, justru makin tumbuh subur. Setiap hari saya mendapatkan SMS, WA dari marketing, leasing, marketing, perbankan, konvensional, bahkan dari berbagai macam lembaga, pinggir-pinggir jalan, dana tunai, pegadaian yang non syariah. Mohon maaf kepada teman-teman penonton, pemirsa yang bekerja di lembaga keuangan maupun di lembaga keuangan perbankan. Di sini kita hanya menyampaikan ayat-ayat Allah bahwa agar keberkahan itu hadir, ketakwaan itu harus kita laksanakan, yaitu hijrah. Solusinya salah satunya adalah hijrah. Hijrah berteman yang semula temannya itu adalah jauh dari syariat Islam, jarang sholat. Kita cari teman yang baik. Itu adalah salah satu solusi hijrah juga. Kenapa riba itu diharamkan? Karena ribawi itu adalah sistem kapitalis yang sangat merugikan. Bagaimana tidak, seorang meminjam 1 juta harus membayar 1.200.000, 1.500.000. Lintah darat ini bukan hanya di kota-kota besar, di kampung-kampung bahkan sudah mentradisi menggadaikan sawah. Sawahnya digarap oleh si pemberi hutang. Si miskin tidak bisa bekerja, tidak bisa mengolah sawah karena sawah dipakai oleh si kaya tadi. Tidak lunas kalau tidak bisa dibayar. Si kaya tadi dia dapat uang kembalian utuh pinjaman jika si peminjamnya membayar. Tanahnya pun dia kelola. Praktek-praktek ribawi ini luar biasa. Dan jika kita sampaikan kepada mereka berbagai macam sikap penolakan, karena sudah mentradisi, membudaya. Oleh karena itu di momentum Ramadan ini mudah-mudahan ketakwaan kita semakin meningkat, sadar bahwa harta yang kita miliki ini adalah amanah. Jika melanggar maka berat akibatnya. Apa bahayanya riba itu? Secara teologis jelas bahwa
Rasulullah sudah mengingatkan dosanya riba. Dirhamur riba yakuluhur rajul wa huwa ya'lam. Satu dirham riba dimakan oleh seseorang dan dia mengetahui bahwa itu riba. Asaddu min sittah, lebih buruk dari min sittati wassalasin, 36 kali zanyah, berzina. Nauzubillah. Satu dirham itu adalah, dirham itu perak, mata uang yang tertinggi adalah dinar. Satu dinar itu kalau dirupiahkan itu sekitar, satu dinar itu sekitar 4 gram lebih, 4 gram emas itu sekitar 2 juta. Kalau 1 gram 500.000. Dan satu dinar itu adalah 10 dirham, 10 perak. Maka skalanya atau kursnya adalah sekitar satu dirham itu adalah sekitar 10 banding bagi daripada satu dinar tadi, ada sekitar 2 juta dibagi 10 ada sekitar 200.000 rupiah. Itu lebih berbahaya daripada zina selama 36 kali. Nauzubillah. Dosanya daripada riba itu besar sekali. Kalau kita lihat secara keimanan, secara teologis. Cuma lagi-lagi memang harta itu melenakan, sehingga dalil-dalil mengenai keharaman riba ini terkadang dipelesetkan, dimanipulasi sedemikian rupa. Maka bahkan terjadi sinisme. Baik, untuk solusi menghadapi kemiskinan yang ketiga adalah hidupkan lembaga zakat. Alhamdulillah Undang-Undang 23 2011 zakat sudah ada perundang-undangannya, ada dasar hukumnya. Apa keutamaan zakat? Bagaimana surah Al-Baqarah 277 dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka adalah pahala di sisi Allah. Jadi zakat ini tidak sekedar membersihkan harta, tetapi memberikan pahala yang luar biasa. Bahkan memberikan dampak psikologis, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang berzakat ini adalah diberi kabar gembira, diberi peringatan oleh Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jangan takut, jangan bersedih. Oleh karena itu, solusi mengatasi kemiskinan adalah para agniya, orang kaya, hendaknya berzakat, bersedekah, membantu mereka yang miskin. Yang keempat adalah solusinya adalah bantuan sosial yang oleh pemerintah. Tetapi tentu bukan dalam rangka politisasi, bukan dalam rangka pencitraan. Meskipun Allah katakan alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar, orang-orang yang menafkahkan hartanya bil-laili wan-nahar, di malam hari dan di siang hari, sirran, secara rahasia, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau terang-terang, falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka adalah pahala di sisi Allah. Jadi memang bantuan sosial ini sangat penting, apalagi di suasana seperti sekarang ini, bencana COVID-19. Yang kelima adalah, ini adalah tugas negara, tugas pemerintah, yaitu laksanakan pasal 33 Undang 45, bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara, oleh BUMN, bukan BUMN dibalik atau diplesetkan badan usaha milik nenek, bukan juga milik atau dikuasai oleh asing, bukan, tapi oleh benar-benar dikuasai oleh negara, sehingga pendapatan negara lebih besar, akhirnya rakyat pun sejahtera, adil dan makmur. Yang terakhir adalah
negara hendaknya konsekuen laksanakan pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana pasal 34. Pemerintah memang sudah melakukan banyak hal, pendidikan, pelatihan, ya, modal usaha. Depsosnya pun menyelenggarakan panti anak yatim, jompo, rumah singgah dan sebagainya. Kita dahulu pernah mendengar ada gerakan GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ini juga bisa dikembangkan lagi oleh pemerintah jika mereka mendengar. Pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah, solusi-solusi tadi mudah-mudahan kita bagian terkecil dari subsistem, dari keluarga, masyarakat, minimal keluarga kita terdekat, saudara kita, tetangga kita, mari kita bantu mereka semampu kita, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Sambil menyapa, Masya Allah, Pak Didin Sahrudin, jazakallah, Pak Imron Wahibu, kemudian Ustadz di pesantren Yapid, jazakallah khair Ustadz, sudah memantau acara kita. Mudah-mudahan acara ini terselenggara berkat rahmat Allah, tentunya diberikan kesempatan, kesehatan jasmani, rohani. Kami Al-Fakir dari Badan Wakaf Yayasan Darul Quran Al-Mukarramah, tanda kutip Al-Mukarramah, mudah-mudahan yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan insya Allah, jika Allah meridhoi, badan hukumnya sudah terbentuk, alhamdulillah, kita akan berkeinginan mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Rumah takfir sudah berjalan, insya Allah. Kemudian kita meningkat kepada ahad atau pesantren tahfidzul Quran. Mohon doa dan dukungannya dari para pemirsa, sahabat dakwah Al-Mukarramah yang ada di sekitar wilayah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Oleh karena itu, mohon doa dan dukungannya. Demikian barangkali, kurang lebih atas perhatiannya kami terima kasih, kekurangannya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa besok dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan mendapatkan tanggapan yang positif dan memberikan solusi yang konstruktif bagi bangsa negara, sehingga umat Islam terjadi maslahatan adil, makmur, rakyatnya adil dan makmur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.